jadi di sini kita bakal membahas tentang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan di setiap tahunnya. Di sini, soal nomor satu, PT Dream pada tahun 2020 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 200.000 dolar. Pada tahun 2021, entitas memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000 dolar. Tahun 2022 memperoleh laba sebesar 85.000 dolar. Pada tahun 2023 memperoleh laba sebesar 105.000 dolar. Di sini, entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer, sehingga laba atau ruginya sebelum pajak menurut akuntansi sama dengan laba rugi kena pajak. Di sini juga ada tarif pajaknya yang berlaku itu sebesar 25%. Oke. Di sini kita diminta untuk membuat schedule perhitungan terkait pajak tersebut. Lalu kita disuruh untuk membuat jurnal atas pengakuan pajak ini dan pajak tangguhan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Oke, jadi di sini cara mengerjakannya, kita mengerjakan per tahunnya. Yang pertama itu, kita memasukkan laba atau rugi sebelum pajak di tahun tersebut. Tahun pertama ini ada tahun 2020. Di sini PT Dream mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 200.000 dolar. Jadi di sini kita masukin karena dia rugi, jadi kita masukinnya minus 200.000 dolar. Nah, karena di tahun 2020 ini kita mengalami kerugian, jadi kita tidak ada keharusan untuk membayar pajak. Jadi untuk beban pajak ini ya kita nolin aja, tapi kita mendapatkan kebijakan sebagai aset pajak tangguhan 25% dari kerugian di tahun tersebut. Jadi di sini cara menghitung beban manfaat pajak tangguhannya, kerugiannya tadi 200.000 dolar dikalikan dengan tarif pajak efektifnya 25%. Jadi kita dapat dari beban manfaat pajak tanggungannya sebesar 50.000 dolar. Di sini kenapa minus? Karena ini diakui sebagai pendapatan. Oke, untuk total beban pajaknya, jadi kita pindahin aja. Di sini untuk aset pajak tanggungannya tadi kita tahu ya, mendapatkan 50.000 dolar. Oke, untuk tahun 2020 selesai, kita lanjut tahun 2021. Di sini memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000 dolar. Jadi di sini langsung aja kita masukin karena dia laba, langsung aja kita 60.000 dolar. Nah, di sini kita udah untung kan, tetapi kita harus membayar pajaknya tersebut dari aset pajak tangguhan kita. Jadi kita tetap mengisinya di beban manfaat pajak tangguhannya. Di sini caranya sama, dari labanya dikalikan dengan tarif pajak efektifnya sebesar 25%. Oke, jadi di tahun 2021 kita harus membayar 15.000 dolar untuk pajaknya. Jadi kita pindahin aja 15.000. Nah, untuk aset tangguhan di tahun 2021 ini, kita mengurangi dari tahun 2020, kita mendapatkan 50.000 dolar. Lalu kita kurangi dari pembayaran beban pajak tahun 2021, jadi yang 15.000 ini. Oke, jadi aset pajak tangguhan di tahun 2021 itu sebesar 35.000 dolar. Kita lanjut ke tahun 2022. Di sini kita mendapatkan laba sebesar 85.000 dolar. Jadi kita masukin aja sebesar 85.000 dolar. Oke, kita hitung dulu di sini.
berapa sih manfaat pajak tangguhannya untuk tahun 2022 sama dari labanya dikalikan dengan 25% sebagai tarif pajak efektifnya. Oke, di sini ketemu total beban pajak tahun 2022 ini sebesar 21.250 dolar. Nah, karena di sini aset pajak tangguhannya masih lebih besar daripada beban pajak di tahun selanjutnya, jadi kita masih bisa membayar memakai, aset pajak tangguhannya. Jadi sama kayak tadi, aset pajak tangguhan di tahun sebelumnya dikurangi dengan beban pajak di tahun sekarang. Oke, jadi aset pajak tangguhan di tahun 2022 itu sebesar 13.750. Oke, kita lanjut ke tahun 2023. Mendapatkan laba sebesar 105.000 dolar. Kita taruh di sini 105.000 dolar. Kita hitung dulu berapa total beban pajaknya di sini ya kan, karena ini pasti lebih besar daripada sisa aset pajak tangguhannya. Jadi ini labanya dikalikan dengan 25%. Nah, di sini di tahun 2023 kita itu harus membayar pajak sebesar 26.250. Tetapi karena sisa aset pajak tangguhan kita di tahun 2022 itu cuman 13.750, jadi kita harus membayar sisanya memakai kas dari perusahaan kita. Jadi di sini kita pindahkan dulu aset beban pajak tangguhannya. Nah, di sini beban pajak ininya yang harus kita bayarkan oleh kas perusahaan kita itu sisa dari total beban pajak dikurangi dengan aset pajak tangguhan sebelumnya. Jadi di sini total beban pajak kita ada 26.250 dikurangi dengan aset pajak tangguhan sebelumnya itu sisa 13.750 dolar. Jadi di sini perusahaan kita harus membayarkan pajak di tahun 2023 sebesar 12.500 karena sisanya masih dibayarkan oleh aset pajak tangguhannya. Di sini untuk schedule perhitungannya selesai ya teman-teman. Oke, di sini untuk tahun 2020-nya karena tadi kita mendapatkan aset pajak tangguhan, jadi akunnya di debit itu aset pajak tangguhan, di kredit diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan. Tadi kita dapat sebesar 50.000 dolar. Kita masukin aja. Untuk tahun 2021, di sini kita kan membayar pajak dari uh, beban manfaat pajak tangguhannya itu sebesar 15.000 ya. Jadi di sini akunnya itu beban pajak tangguhan mengurangi si aset pajak tangguhannya. Tadi sebesar 15.000. Untuk tahun 2022 itu sama, akunnya di beban pajak tangguhan di debit, untuk aset pajak tangguhannya di kredit tadi sebesar 21.250 ya. Nah, untuk yang tahun 2023 ini, karena kita tidak sepenuhnya menggunakan dari manfaat pajak tangguhan, jadi kita bikinnya dua akun untuk di kredit dan dua akun untuk di debit. Untuk di debitnya yang pertama itu ada beban pajak tangguhan yang tadi kita pakai. Nah, di sini beban pajak tangguhannya itu kan mengurangi aset tangguhan ya.
Saat pajak tangguhan tadi sebesar 13.750 ya. Jadi di sini kita masukin aja untuk di kreditnya juga kita masukin 13.700. Nah, lalu kan di sini kita menggunakan dari perusahaan ya kita bayarkan ya. Jadi di sini beban pajak ini, lalu akun kreditnya itu utang PPh badan. Di sini kita masukin sebesar 12.500, utang PPh badannya juga sama sebesar 12.500. Oke, jadi untuk nomor satu begitu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kedua. Saya bacakan dulu. Berikut ini informasi mengenai perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan antara Kisha Leasing Company dan Elite Company sebagai lessee. Jadi Elite Company ini sebagai yang menyewa dia. Kita baca dulu. Tanggal permulaan sewa itu Januari 1, 2019. Kemudian pembayaran sewa tahunan itu akan dilakukan setiap tanggal 1 Januari dimulai dari tanggal Januarinya tahun 2019 itu senilai 37.659 dolar. Kemudian di sini ada nilai residu dan ada keterangan dijamin. Jadi nilai residu dijamin ini senilai 8.000 dolar. Kemudian masa sewanya 5 tahun dan umur ekonomis peralatan yang disewanya itu 5 tahun. Nah, kalau misalnya masa sewa dan umur ekonomis peralatannya itu sama, maka nanti pada saat akhir masa sewanya udah habis itu nggak ada keuntungan yang diperoleh oleh si Keisha Leasing ini yang memberikan sewa. Kenapa? Masa sewanya habis, umur ekonomis peralatan yang disewa pun juga habis. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, biaya perolehan peralatan itu 162 ribu dolar, nilai wajar peralatannya juga 162 ribu dolar. Kemudian bunga implisit lessor dan bunga pinjaman incremental ini 10%. Nah, di sini kita bikin asumsi aja di sini bahwa si lese ini tuh mengetahui bunga implisit lesornya. Jadi kalau misalnya nanti si lese ini tidak mengetahui bunga implisit lesor, maka yang dipakai itu adalah bunga pinjaman yang incremental untuk si lesenya. Ini karena kebetulan sama-sama 10%, jadi nanti hasilnya bakal sama. Oke. Nah, di sini juga dikasih keterangan lese menanggung semua biaya eksekutori. Namun di soal ini tuh tidak dijelaskan biaya eksekutorinya berapa. Jadi kita buat dengan asumsi lagi bahwa pembayaran sewa tahunan itu sudah bersih di luar dari biaya eksekutori, ya. Kemudian diminta buat schedule amortisasi pembayaran sewa oleh lese selama 5 tahun, buat jurnal di pembukuan lese dan lesor untuk yang B, C, D, E, F. Oke. B itu jurnal pada 1 Januari untuk mencatat transaksi awal sewa sekaligus pembayaran sewa tahun pertama. Kemudian di 31 Desember itu biasa beban penyusutan sama bunganya. Kemudian D itu pembayaran sewa tahun kedua pada tahun 2020. Lessee dan lessor tidak membuat jurnal balik. Oke. Yang E itu jurnal 31 Desember 2020 untuk mencatat sama nih beban penyusutan sama bunga. Kemudian di F dikasih keterangan jurnal saat lessee mengembalikan aset sewa pada akhir masa sewa dan diketahui nilai wajar aset itu sebesar 6.500. Kemudian ada penjelasan lagi di sini. Ada diskon faktor sama diskon faktor annuity. Jadi diskon faktor annuity itu adalah diskon untuk si pokok sewanya, pokok yang utamanya. Kemudian yang diskon faktornya ini adalah maaf, adalah diskon untuk si bunganya seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara pengerjaannya aja. Soal nomor 2 ini. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah membuat schedule amortisasi pembayaran sewa oleh lese selama 5 tahun. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Jadi kita cari dulu pembayaran sewa tahunan di luar biaya eksekutori. Seperti yang tadi udah saya jelasin kalau misalnya dengan asumsi ya 37.659 itu udah bersih tanpa biaya eksekutori. Namun kalau misalnya di sini ada biaya eksekutori, maka
37.659 ini itu dikurangi terlebih dahulu oleh biaya eksekutori. Jadi karena ini anggapannya udah di luar dari biaya eksekutori atau pembayaran sewa bersih, jadi kita langsung masukin aja di sini sebesar 37.659. Oke. Kemudian present value pembayaran sewa. Nah, itu di cara dapat angkanya itu dari sini. Pertama, pembayaran sewa tahunan bersihnya itu kita kalikan dengan tadi diskon pokoknya ini, diskon faktor annuity-nya sebesar 4,16987. Lalu hasilnya adalah 157.033. Nah, ini dibulat pakai pembulatan aja ya, biar gak usah kebanyakan komanya. Nah, kemudian di sini ada present value nilai residu. Saya kasih keterangan sini dijamin. Kalau misalnya di soalnya itu present value tidak dijamin atau misalnya nggak ada keterangan dijamin ya, ini maka hasilnya bakal nol ya. Nggak usah dihitung ininya, tapi hasilnya adalah nol. Oke. Cuman karena ini berhubung keterangannya dijamin, maka kita kalikan dulu dengan si diskon faktornya. Nih kan tadi nilai residu jamin 8.000, ini kita kalikan dengan diskon faktornya. Yang ini 0,62092. Kemudian itu hasil dari present value ini, kedua present value ini kita tambahkan, lalu menjadi liabilitas sewa. Kemudian untuk yang lessor, pertama adalah kita mencari nilai wajar asetnya. Itu kita lihat di soalnya nih. Nilai wajar peralatan per 1 Januari 2019 adalah sebesar 162.000. Oke. Kemudian present value nilai residunya juga dicari. Nah, kalau untuk si lessor ini, dia maupun eh, nilai residu dijamin ataupun gak dijamin, tapi kalau bagi si lessor ini akan selalu dicatat ya. Seperti ini, 8.000 ini dikali 0,62092. Sama kayak ini ya, pas 967. Lalu, untuk mencari present value pembayaran sewa ini, itu kita kurangkan dari nilai wajar aset sama present value nilai residu. Dapatlah sebesar 157,033. Kemudian untuk mencari pembayaran sewa tahunan itu berapa, itu kita bagi dengan diskon faktor annuity. Jadi kalau udah dapat present value pembayaran sewa ini, itu kita bagi dengan diskon faktor annuity yang 4,16987 ini. Lalu dapatlah hasil 37.659. Nah, sama dengan pembayaran sewa tahunan yang ini oleh si lese ini. Ini ada note, bila nilai residu lese dijamin dan bunga implisit diketahui oleh lese, maka nilai dari tabel amortisasi lese dan juga lesor akan sama. Makanya kalau misal di sini dilihat, walaupun disuruhnya nyari tabel amortisasi lese, tapi kita juga perlu nanti membuat tabel amortisasi si lesor. Nah, kalau misalnya nilai residunya nggak dijamin, jadi di si lese ini nilai residunya 0, kemudian bunga implisitnya itu sama lese itu tidak diketahuin. Nah, itu nanti nilai dari tabel amortisasi ini juga bakal beda. Ya, ini karena kebetulan sama, maka nilai-nilai dalam tabel ini sama seperti itu. Kemudian, untuk cara pengerjaannya seperti ini, kita pertama tulis di tanggalnya, kemudian annual rent payment-nya, ya, pembayaran pokoknya, kemudian bunganya, lalu ada pengurangan terhadap utang utang sewanya, dan ini adalah total utang sewanya. Yang pertama ini ya liabilitas sewanya didapat dari sini nih. Dari silesi yang paling akhir nih, 162.000. Kita langsung masukkan aja di sini. 162.000. Kemudian di 1 Januari ini dia akan membayar sewanya, sewa tahun pertamanya. Oke. Nah, ini dia tidak membayar bunga karena masih tahun pertama di 1 Januari ya. Itu dia tidak membayarkan sewa. Nah, kemudian setelah dia melakukan pembayaran tersebut itu, ya, ini kita masukkan aja langsung karena di sini nggak ada bunganya. Langsung masukkan aja di sini 37.659. Nah, 37.659 ini akan mengurangi total dari utangnya dia dari si liabilitas sewanya. Kan tadi 162.000, kemudian setelah dilakukan pembayaran itu berkurang menjadi 124.341. Oke. Kemudian di tahun 2020 juga sama untuk annual rent payment-nya itu dari ini 37.659. Ya, ini pasti sama selama bertahun-tahun ya. Oke. Itu kita lihat di sini. Maaf yang 2020. Nah,
Interest expense-nya tadi mengikuti bunga implisit ya, karena dia diketahui bunga implisit oleh si lese, maka kita pakai bunga implisit senilai 10%. Itu kita kalikan dengan nih, yang atas list liability yang atasnya itu kita kalikan 10%, lalu dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian untuk reduction on list-nya itu kita kurangkan dari sini. 37659 kita kurangi dengan 14434. Dapatlah 25225. Kemudian untuk list liability-nya itu hasil dari yang ini, dari atasnya kita kurangin dengan reduction on list-nya. Oke. Jadi seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai dia di 31 Desember 2023. Kan tadi dia 5 tahun ya, dan dia juga ada si les ini menjamin nilai residu. Nah, pada akhir masa sewanya, itu tabel amortisasinya seperti ini. Jadi, kan ini udah 5 tahun ya, 1 Januari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023. Nah, pada akhir masa sewanya di 31 Desember ini, itu nilai residunya kita masukkan ke sini, ke nilai sisanya. Oke. Kemudian sama caranya seperti tadi untuk interest expense-nya, ini kita kalikan 10%, reduction on list-nya ini kurang yang ini. Kemudian nanti pada akhir masa sewanya dia sama sekali utangnya dia itu udah lunas, sudah terbayarkan semua. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya ada nilai residu yang dijamin. Oke, lanjut. Soal yang B itu jurnal pada 1 Januari untuk mencatat transaksi awal sewa dan sekaligus pembayaran sewa tahun pertama. Oke. Pertama dari sisi lese dulu kita lihat karena dia menyewa, otomatis yang di debitnya itu adalah list asetnya, yaitu aset yang disewakannya. Nambah kan aset, nambah itu ada di sebelah debit, oke. Dia mendapatkan list asetnya, dapat dari sini 162.000 ini, oke. Kemudian tadi kan ini kan kita pembayaran pada tahun pertama. Jadi begitu dia menyewa, dia langsung bayar tahun pertamanya. Nah, pembayarannya itu kan annual rent payment ya. Selama tahun ke tahun itu kan 37.659. Kita bayar itu pakai cash. Cash berkurang dari sebelah kredit, kita taruh sini 37.659, oke. Kemudian sisanya yang dikredit ini, sisanya ini selisihnya adalah sisa dari utang sewanya, ya kan? Tadi kan dia list asetnya 162.000, udah dibayarkan 37.000. Nah, sisanya utang sewanya adalah sebesar 124.341. Oke. Kemudian kita lihat yang lessor ini juga adalah kebalikan dari yang lese. Pertama dia mendapatkan kas, kemudian list equipment yang dia berikan kepada kita, kan dia memberikan aset kepada kita, aset berkurang sebuah kredit kan? Ini adalah sebesar 162.000 ya, seperti yang ini yang sama tadi. Ini taruh list aset ya. Ini ya tergantung ya kalau misalnya yang disewakan mesin berarti list mesin. Kalau misalkan apa berarti apa. Ini karena emang nggak ada konteks khususnya kita tulisnya aset aja, oke? Jadi ini untuk soal yang B, oke? Kemudian yang C, jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat beban pengisutan aset sewa dan mencatat bunga akrual. Oke, pertama kita cari dulu berapa sih beban penyusutannya. Nah, ini dengan asumsi lagi, metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Kenapa? Soalnya di soal pun itu tidak dijelaskan secara terperinci dia menggunakan metode apa untuk si penyusutannya ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan eh, metode penyusutan garis lurus. Oke, pertama kita hitung dulu nih rumusnya garis lurus ya. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibaikan dengan umur ekonomis. Ya, nih biaya perolehan itu 162.000, kemudian ada nilai residunya itu 8.000, kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Ya, jadi seperti ini ya. Hasilnya adalah 30.800. Untuk jurnalnya biasa, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dikasih keterangan list aset ya senilai 30.800. Kemudian, bagaimana cara untuk mencatat si bunga akrualnya ini? Oke. Pertama kan dia di 1 Januari ini seperti ini ya dia jurnalnya. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2020 dia itu membayarkan eh, beban bunganya itu sebesar 12.434.000. Nah,
Berarti di sela-sela antara 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2020, ya, berarti di tanggal 31 Desember 2019, dia akan mencatat si bunga akrualnya yang dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020, ya. Jadi, eh mana mana? Mana sih? Nah, jadi si lese ini dia membebankan dulu bunganya, maaf ya, bunganya itu dengan utang. Jadi interest expense pada interest payable. Kenapa diutangkan? Karena beban bunga pada tahun pertama ini itu di 31 Desember itu kan udah tutup buku, ya kan? Tapi kan kita harus udah catat terlebih dahulu kan. Nah, kita catatnya itu dengan bayar dengan utang terlebih dahulu. Kemudian setelah tutup buku di 1 Januari 2020 baru dia akan membayarkan si interest expense ya seperti itu. Jadi untuk nominalnya untuk 31 Desember 2019 ini kita pakai nominal yang ini aja nih, ini sini ya. Sebesar 12.434. Kalian jangan terkecoh sama si tanggalnya ya. Kalian pahamin konsep dasarnya seperti itu. Ya, sebesar 12.434. Kemudian untuk si lesor ini tidak mencatat beban penyusutan ya, karena toh yang memakai itu si lese dan hak-hak si asetnya pun sudah diberikan ke lese. Jadi si lesor ini dia cuma mencatat penerimaan bunganya aja, bunga akrualnya aja. Nah, sama seperti lese di sini si lesor pun tidak langsung mendapatkan kas ya. Tapi di sini dia pakai piutang interest receivable pada interest revenue. Berarti apa tuh? Piutang bunga pada pendapatan bunga ya di 31 Desember tahun 2019 sebesar 12.434. Oke, seperti itu. Kemudian yang D, jurnal pembayaran sewa tahun kedua pada 1 Januari 2020, lese dan lesor tidak membuat jurnal balik. Oke. Pertama dari segi lese itu. Lese dulu, oke. Karena di sini kita akan melakukan pembayaran pada tahun kedua, yang pertama itu berarti kas kita berkurang, oke. Kemudian saat kita membayar itu kan berarti kita mengurangi utang kita. Berarti utang kita berkurang di sebelah debit. Kemudian yang tadi udah gue bilang, interest payable. Jadi si interest payable-nya itu yang ada di 31 Desember 2019 itu akan dibayarkan di 1 Januari 2020. Jadi pertama kita melakukan pembayaran anual ya, pembayaran tahunan ini pokok 37.059, oke. Kemudian utangnya berkurang ya, reduction on list-nya itu mana mana. Ya ini reduction on list-nya berkurang, kemudian kita membayarkan si beban bunganya. Oke. Ya, biasa utang berkurang debit, terus utang bunga debit berkurang, lalu kita bayar pakai cash ada di sebelah kredit seperti ini. Jangan disamain sama yang tahun pertama ya. Dia kan dia list aset nih, dia mendapat aset. Udah bukan lagi ya, tapi kita di sini di tahun kedua itu tinggal kita tuh mengurangi si utang kita, ya. Begitupun juga si lesor, ini tinggal dibalik aja, berarti dia menerima kas, kemudian berarti eh, piutang sewanya berkurang sama piutang bunganya juga berkurang karena udah dalam bentuk kas ya, bukan dalam bentuk si piutang lagi, oke. Kemudian yang untuk mencatat 31 Desember 2020 untuk mencatat beban penyusutan aset sewa dan mencatat bunga akrual. Ini untuk penyusutannya karena ini metode garis lurus dan dimulai dari awal periode itu, maka hasil dari penyusutannya pasti sama ya. Ini kan dari tahun ke tahun selama 5 tahun pasti sama nih. 30.800. Oh ini sabar, salah tanggal. Oke. Nah, kemudian untuk interest expense dan interest payable-nya ini itu berarti pakai yang ini. Nih, ya. Yang tahun 2021. Konsepnya sama seperti yang tadi ya. Jadi di 31 Desember maaf, ini aja nih. 31 Desember 2020. Nah, si bunga yang dibayarkan di tahun 2021 ini itu telah dibebankan terlebih dahulu dengan utang di tanggal 31 Desember 2020. Karena apa tadi? Tutup buku. Jadi setelah tutup buku, baru di 2021-nya itu kita bayar. Oke. Konsepnya sama kayak yang tadi. Jadi mana sih? Nah, ini ya. Nah, ya udah berarti
pengusutannya sama, kemudian interest expense, interest payable-nya juga pakai yang ini, yang nanti akan dibayarkan di tahun selanjutnya. Kemudian untuk si lesornya juga sama, interest receivable pada interest revenue, nominal pun sama. Nah, kemudian di soal yang F itu, jurnal saat lese mengembalikan aset sewa pada akhir masa sewa dan diketahui nilai wajar aset itu sebesar 6.500. Tadi kan si masa sewanya kan udah 5 tahun nih udah berakhir. Jadi kita tinggal mengembalikan si aset tersebut. Nah, aset kita kembalikan kepada si yang menyewakan. Berarti yang tadi kita terima aset berada di debit, sekarang kita kembalikan lagi. Berarti si list asetnya ada di sebelah kredit. Kemudian, ini kan kita melakukan penyusutan-penyusutan nih dari tahun ke tahun, ya kan? Nah, saat aset itu dibalikan, maka si akun akumulasi penyusutannya pun juga dibalikan, ya. Maka yang tadi saldo normal akumulasi depresiasi ini ada di sebelah kredit, kita balik jadi ada di sebelah debit. Nah, kemudian si lessor pun itu tidak ada penjurnalan lagi, ya, karena masa manfaat dan masa sewa itu telah habis di 5 tahun. Pas, jadi dia nggak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi udah masa sewanya sudah habis seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor kedua. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas soal nomor 3. Pada tahun 2022, PT Rembulan memiliki informasi terkait program imbalan pasti adalah sebagai berikut. Nah, di sini nilai wajar aset atau kewajiban pensiunnya sebesar 20.700. Terus nilai wajar aset program pada awal tahun 2022-nya sebesar 819.300. Dan di sini nilai kewajiban kini imbalan pasti pada awal tahun 2022-nya sebesar 840.000. Untuk biaya jasa lalunya sebesar 150.000. Untuk biaya jasa kininya sebesar 87.000. Untuk tingkat diskontonya sebesar 9%. Di sini iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 82.500 dan imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 60.000. Untuk pengembalian aktual yang diharapkan atas aset program sebesar 78.420 dolar. Untuk amortisasi biaya masa lalunya sebesar 25.500. Nah, di sini kita yang pertama diminta untuk hitung beban pensiun pada tahun 2022. Dan yang kedua, kita disuruh buat jurnal yang diperlukan terkait program imbalan kerja PT Rembulan tahun 2022. Oke, pertama-tama kita di sini ada informasi informasi tambahan. Untuk saldo akhir nilai kini kewajiban imbalan pastinya sebesar 1.200.000 dan saldo akhir nilai wajar aset program sebesar 1.100.000. Nah, untuk menghitung beban pensiun dan untuk membuat jurnalnya, pertama-tama kita harus mengerjakan kertas kerjanya terlebih dahulu. Di sini kita mengisi saldo awalnya terlebih dahulu. Di sini diberitahukan bahwa saldo awal aset atau kewajiban pensiunnya sebesar 20.700. Kita isi di bagian liabilitas. Kenapa di sini dikurung? Karena saldo normalnya liabilitas itu di sebelah kredit. Jadi sehingga ini dikurung. Selanjutnya di sini ada nilai kini kewajiban imbalan pasti. Saldo awalnya sebesar 840.000. Sama seperti liabilitas, nilai kini kewajiban saldo normalnya berada di kredit. Untuk nilai wajar aset program pada awal tahun 2022 sebesar 819.300. Nah, kita isi di saldo awal nilai wajar aset program. Nah, selanjutnya kita mengisi biaya jasa lalunya. Di sini diberitahukan bahwa biaya jasa lalunya itu sebesar 150.000. Nah, kita isi pada bagian beban 150.000 dan di bagian nilai kini kewajibannya sebesar 150.000. Setelah mengisi saldo awal dan biaya jasa lalu, selanjutnya kita menghitung saldo yang telah disesuaikannya. Untuk di bagian bebannya masih tetap tidak ada perubahan sebesar 150.000. Untuk liabilitasnya juga sama sebesar 20.700. Di sini nilai kini kewajiban imbalan pastinya ada perubahan yaitu 990.000.
yaitu dari 840.000 ditambah 150.000, yaitu 990.000. Untuk nilai wajar aset programnya masih tetap sebesar 819.300. Nah, setelah menghitung saldo disesuaikan, kita di sini mengisi biaya jasa kini. Di sini biaya jasa kini diberitahukan tadi di awal bahwa biaya jasa kini sebesar 87.000. Nah, kita pindahin biaya jasa kini 87.000-nya di bagian beban sama di bagian kewajiban 87.000. Beban yang dikredit, nilai kewajibannya dikredit. Nah, di sini untuk tingkat diskontonya kita ada 9%. Nah, 9%-nya itu digunakan untuk menghitung biaya bunga sama pendapatan bunga. Nah, biaya bunga ini 9% dari 990.000 dikali 9%, yaitu sebesar 89.100 ditaruh di beban sama di nilai kini kewajiban. Untuk pendapatan bunganya 9%-nya ini dari 819.300 dikali 9% ketemu 73.737 dolar ditaruh di beban sama di nilai wajar aset program. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi bagian iuran. Di sini diberitahukan bahwa iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 82.500. Nah, kita isi 82.500-nya di sini di bagian kas. Kenapa di bagian kas? Karena kita membayar. Dan kenapa ini mengurang? Karena kalau jika kas berkurang berada di kredit, makanya ini di dalam kurung. Nah, selain di kas, kita juga mengisi di bagian nilai wajar aset program sebesar 82.500. Setelah mengisi iuran, kita disuruh mengisi imbalan. Di sini juga dikasih tahu bahwa imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 60.000. Nah, untuk imbalan pensiunnya, ini diisi di bagian nilai kini kewajiban 60.000 di debit dan nilai wajar aset program 60.000 di kredit. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi bagian amortisasi biaya lalu. Di sini amortisasi biaya masa lalu ini sebesar 25.000. Kita isi 25.000 di bagian beban sama nilai kini kewajiban. Di bebannya di debit, nilai kewajibannya di kredit. Nah, di sini selanjutnya kita pengembalian aktual. Di sini pengembalian aktualnya sebesar 78.420 rupiah dolar. Nah, untuk pengembalian aktualnya kita isi di bagian beban sama di bagian nilai wajar aset. Nah, untuk di bagian bebannya di kredit sebesar 78.420 dan di bagian nilai wajar asetnya 78.420. Untuk di sini kan ada informasi tambahan nih, bahwa saldo akhir nilai kini kewajiban imbalan pasti dan saldo akhir nilai wajar aset programnya sebesar 1 juta. Ini diisi pada bagian saldo akhirnya, dipindahin ke sini. Nah, untuk mencari remeasurement ini dua, pertama-tama kalian harus menghitung semua saldo dulu, mulai dari saldo disesuaikan sampai Pem pengembalian aktual. Berarti kalau di bagian yang, eee, NKKIP ini dari 990.000 ditambah 87.000 ditambah 89.100 dikurang 60.000 ditambah 25.500 ketemu angka. Nah, nanti setelah ketemu angka, kalian cari selisih dengan saldo akhirnya, ketemu 68.400. Untuk yang ini ketemu remeasurement kerugian. Untuk remeasurement yang keuntungan, di sini dari nilai saldo yang telah disesuaikan nilai wajar aset sebesar 819.300 ditambah 73.737 ditambah 82.500 dikurang 60.000 ditambah 78.420. Nah, habis dihitung semua, kalian cari diselisihin dengan saldo akhir nilai wajar program tersebut. Ketemu di sini sebesar 106.043 dolar. Nah, untuk
saldo akhir liabilitas ini berasal dari 1.200.000 dikurang 1.100.000 ketemu 100.000. Setelah menghitung, remeasurement, kita menghitung jumlah tahun berjalan. Untuk jumlah tahun berjalan ini tinggal kalian jumlahkan saja dari saldo yang telah disesuaikan sampai di bagian remeasurement ini. Kayak di bagian ini, bagian beban pertama 150.000 ditambah 87.000 ditambah 89.100 dikurang 73.737 ditambah 25.500 dikurang 78.420 ketemu hasilnya segini 199.443.000. Untuk kas karena cuman ada di bagian iuran doang, jadi langsung diisi saja 82.500. Untuk OCI sendiri, di sini Other Comprehensive Income tinggal, 106.043 dikurang 68.400 ketemu di sini minus 37.643. Nah, untuk liabilitas sendiri, jumlah tahun berjalannya ini dari 100.000 dikurang 20.700 ketemu 79.300. Nah, di soal tadi kita kan pertama kita disuruh menghitung beban pensiun tahun 2022. Untuk beban pensiun tahun 2022-nya sudah ketemu nih di sini sebesar 199.443 ribu. Nah, kita isi di sini total bebannya pada tahun 2022 itu sebesar 199.443. Nah, untuk yang kedua, kita disuruh buat jurnal yang diperlukan terkait program imbalan kerja pada tahun 2022. Nah, untuk jurnal sendiri di sini ada beban di debit, beban pensiun, ada kas di kredit, liabilitas di kredit, sama OCI atau Other Comprehensive Income di kredit. Nah, untuk beban pensiunnya ini angkanya berasal dari jumlah tahun berjalannya, yaitu sebesar 199.443. Untuk kasnya juga sama, dari jumlah tahun berjalan sebesar 82.500. Untuk liabilitasnya juga sama, dari jumlah tahun berjalan yaitu sebesar 79.300. Dan untuk other comprehensive income-nya juga sama dari jumlah tahun berjalan, itu 37.643. Oke, segitu saja pembahasan dari soal nomor 3. Oke, baik sekarang eh, kita akan ngebahas soal nomor 4. Berikut informasi dari Roseco atau company selama tahun 2023. 1. Telah dicatat salah beban penyusutan sebesar 50.000 dolar. Nilai sesungguhnya adalah 45.000 dolar. Terus 2, telah diakui salah penjualan kredit sebesar 200.000 dolar. Padahal nilai yang benar adalah 190.000 dolar. 3, belum dibuat jurnal penyesuaian dari akun asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban sebesar 25.000 dolar pada tahun 2023. 4. Belum dibuat jurnal akrual dari bunga investasi yang masih harus diterima pada tahun 2023 sebesar 10.000 dolar. 5. Salah mengakui pembelian kredit peralatan kantor sebesar 300.000 dolar yang telah dicatatnya itu sebagai mesin pabrik. Maka diminta A. Buat jurnal koreksi sebelum penutupan buku. Dan yang B. Buat jurnal koreksi jika sudah penutupan buku. Baik, kalau begitu langsung saja. Untuk menjawab yang A, yaitu jurnal koreksi sebelum penutupan buku. Dari soal pertama, telah dicatat salah beban penyusutan sebesar 50.000 dolar. Padahal harusnya itu 45.000 dolar. Berarti ada selisih antara 50.000 dolar ini dengan 45.000 dolar. Yaitu 50.000 dikurangi 45.000 sama dengan 5.000. Maka kalau sebelumnya biasanya kita mencatat penyusutan itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, maka karena yang dicatat itu
50.000 lebih tinggi dibandingkan 45.000, berarti kan beban penyusutannya itu harus dikurangi dan akumulasi penyusutannya juga harus dikurangi. Sedangkan saldo normal dari beban itu adalah debit dan saldo normal dari akumulasi penyusutan itu adalah kredit. Karena nilai yang dicatat lebih tinggi 5.000, maka akumulasinya itu kita balikan ke sisi debit sebesar 5.000 dan beban penyusutannya juga kita kurangi atau kita balikan di sisi kredit yaitu sebesar 5.000. Jadi jurnal koreksi ini tuh kebalikan dari saldo normal akun tersebut. Kemudian, yang nomor 2, telah diakui salah penjualan kredit sebesar 200.000 dolar. Nilai yang benar adalah 190.000 dolar. Berarti penjualan kredit yang diakui atau dicatat itu sebesar 200.000. Sedangkan nilai yang sebenarnya adalah 190.000. Maka ada selisih dicatat lebih besar 10.000. Maka di sini ada di nomor 2. Biasanya kan kita mencatat piutang dagang pada penjualan, berarti piutangnya bertambah dan penjualannya juga bertambah. Karena di sini kita mencatatnya terlalu besar dan ada selisih 10.000, maka penjualannya itu harus dikurangi senilai 10.000. Sama dengan piutangnya, piutangnya juga harus dikurangi 10.000. Karena saldo normal penjualan itu kredit, berarti kalau dikurangin, penjualan itu ditaruh di sebelah debit dengan nominal 10.000. Sama halnya dengan piutang dagang. Saldo normal piutang dagang itu ada di debit. Maka kalau kita mau kurangin piutang dagangnya karena terlalu banyak, berarti harus ditaruh di sebelah kredit sebesar 10.000. Kemudian soal nomor 3, belum dibuat jurnal penyesuaian dari akun asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban sebesar 25.000 pada tahun 2023. Berarti ini tuh bukan kesalahan mencatat, tetapi lupa belum melakukan jurnal penyesuaian atau lupa untuk mencatat. Maka jurnalnya yaitu seperti pengakuan biasa karena belum melakukan tutup buku. Beban asuransinya kita akui di sebelah debit sebesar 25.000 sama seperti di soal dan asuransi dibayar di mukanya kita akui di sebelah kredit atau berkurang sebesar 25.000. Karena asuransi ini kan sudah kita akui sebagai beban, berarti asuransi yang udah kita bayar duluan di muka itu tuh kita kurang dan kita taruh di sebelah kredit. Kemudian soal yang keempat, belum dibuat jurnal akrual dari bunga investasi yang masih harus diterima pada tahun 2023 sebesar 10.000. Sama seperti soal yang ketiga, ini tuh bukan jurnal koreksi tapi lupa untuk mencatat atau lupa untuk menjurnal. Untuk bunga investasi yang masih harus diterima di tahun tersebut dengan nilai nominal 10.000 dolar. Maka jurnalnya itu sama karena kan ini adalah bunga investasi yang masih harus diterima. Maka itu menjadi piutang. Berarti piutang bunganya kita taruh di sebelah debit senilai 10.000. Dan karena ini adalah sebuah hal yang masih harus kita terima, berarti itu menjadi pendapatan untuk kita. Berarti di sebelah kredit kita mengakui pendapatan bunga kita itu bertambah senilai 10.000 dolar. Kemudian yang kelima, salah mengakui pembelian kredit peralatan kantor sebesar 300.000 dolar yang telah dicatat sebagai mesin pabrik. Berarti harusnya itu dia dicatatnya sebagai peralatan kantor, tapi dia catat awal itu sebagai mesin pabrik. Maka peralatan kantornya harus kita tambahkan. Nah, peralatan kantor saldo normalnya di sebelah debit. Berarti kalau dia bertambah juga ada di sebelah debit. Berarti peralatan kantor di debit senilai 300.000 dolar. Dan mesin pabrik yang tadinya ada di sebelah debit, karena kita kurangi dan kita masukkan nominalnya ke dalam peralatan kantor, maka mesin pabrik ini ada di sebelah kredit dengan nominal 300.000 dolar. Kemudian untuk yang B, kita akan menjawab soal B itu jurnal koreksi yang akan kita lakukan setelah dilakukannya penutupan buku. Artinya ini tuh kita membuat jurnal koreksi setelah
lewat dari tanggal 31 Desember jika perusahaan tersebut melakukan tutup buku di akhir tahun. Nah, dari soal pertama, telah dicatat salah beban penyusutan sebesar $50.000, nilai sesungguhnya adalah $45. $45.000. Seperti yang kita ketahui tadi, yang kita bahas di jawaban yang A, kalau misalnya ini tuh pencatatannya lebih tinggi $5.000 dibandingkan dengan nilai sesungguhnya. Berarti akumulasi penyusutan dari tahun sebelumnya itu tetap harus kita kurangi. Karena akumulasi itu saldo normalnya di kredit, berarti kalau misalnya kita kurang, itu dia ditaruh di sebelah debit. Akumulasi penyusutannya di debit senilai $5.000. Kemudian yang membedakan jurnal setelah tutup buku dan sebelum tutup buku adalah di sini kita mengakui akun laba ditahan. Kenapa begitu? Karena seperti kita lihat di yang A nomor 1, kita kan mengakuinya beban penyusutan. Nah, ketika kita melakukan closing jurnal atau jurnal penutupan di tahun tersebut, beban-beban itu kan akan kita masukkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi, yang berarti ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Nah, ikhtisar laba rugi ini akan menjadi saldo laba ditahan ketika kita tutup dalam jurnal penutup di tahun tersebut. Sehingga kalau misalnya bebannya ini berkurang di sebelah kredit, berarti kan laba dari perusahaan tersebut akan bertambah. Saldo normal laba itu ada di sebelah kredit, maka laba ditahan di sini ditaruh di sebelah kredit, yang artinya bertambah nilainya sebesar $5.000. Oke, lanjut dulu ke nomor 2. Telah diakui salah penjualan kredit sebesar $200.000. Nilai yang seharusnya adalah $190.000. Ini sama seperti nomor 1, yang dicatat itu lebih tinggi dibandingkan dengan nominal sesungguhnya, senilai $10.000 selisihnya. Maka di sini kita mengakui penjualan. Penjualan itu kan pendapatan ya. Nah, kalau pendapatan berarti dia akan saldo normalnya itu di kredit. Sedangkan di sini kan penjualannya itu eh, dicatat terlalu tinggi. Harusnya tuh cuma 190.000. Berarti kan harus kita kurangi. Nah, di yang jurnal koreksi sebelum penutupan buku, penjualan ini kita kurangi senilai 10.000. Sama seperti yang setelah penutupan buku. Tapi bedanya akunnya masuk ke dalam akun laba ditahan. Karena balik lagi, ketika kita melakukan penutupan jurnal pada akhir tahun, maka pendapatan itu akan masuk ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Dan akun ikhtisar laba rugi akan kita tutup atau kita masukkan ke dalam saldo akun laba ditahan. Ketika penjualannya berkurang, maka laba dari perusahaan tersebut juga akan berkurang. Maka laba ditahan yang saldo normalnya di kredit ketika berkurang kita taruh di sebelah debit. Nominalnya sama $10.000. Dan kita tetap mengakui pengurangan dari piutang dagang perusahaan. Piutang dagang perusahaan ini akunnya tidak ganti karena eh, akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutup suatu perusahaan hanyalah akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Sehingga piutang dagang ini akunnya tetap dan kita mengurangi piutang dagang karena penjualannya juga berkurang. Nilainya sama yaitu $10.000. Kemudian yang ketiga, belum dibuat jurnal penyesuaian dari akun asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban sebesar $25.000 pada tahun 2023. Oke, di sini baik lagi. Kalau misalnya yang sebelum penutupan buku kita mengakui beban asuransi, karena beban asuransi ini sudah ditutup di jurnal penutup tahun tersebut, maka akan mempengaruhinya itu ya akun laba ditahan. Akun laba ditahannya itu berkurang karena
Karena sudah menjadi beban. Bebannya itu bertambah kan? Beban asuransi. Dari asuransi yang udah kita bayar di muka nih, sudah diakui sebagai beban dengan kita. Berarti kalau bebannya bertambah, labanya juga berkurang. Makanya laba ditahannya ditaruh di sebelah debit. Dan asuransi dibayar di muka adalah akun real, sehingga tetap nama akunnya itu asuransi dibayar di muka walaupun sudah melakukan penutupan buku. Nominalnya sama seperti soal, seperti yang sudah diakui yaitu $25.000. Kemudian untuk soal nomor 4, belum dibuat jurnal akrual dari bunga investasi yang masih harus diterima pada tahun 2023 sebesar $10.000. Berarti di sini piutang bunganya itu tetap masih kita akui karena piutang merupakan akun real, bukan akun nominal. Piutang bunganya itu kita akui sebesar $10.000 seperti di soal. Bedanya adalah tadinya sebelum penutupan buku, kita tuh mengakui pendapatan bunga. Pendapatan bunganya itu bertambah senilai $10.000. Karena di soal juga tertera ya, bunga investasi yang masih harus kita terima. Berarti kita mengakui sebagai pendapatan. Karena sudah melakukan penutupan buku, maka akun pendapatan yang merupakan akun nominal ini akan mempengaruhi laba ditahan. Dan jika pendapatannya bertambah, maka labanya pun bertambah. Maka dari itu laba ditahan ditaruh di sebelah kredit dengan nominal $10.000. Kemudian yang 5, salah mengakui pembelian kredit peralatan kantor sebesar $300.000 yang telah dicatat sebagai mesin pabrik. Nah, kalau ini itu kan nggak mempengaruhi ya, baik itu akun nominal maupun akun real. Hanya kesalahan pencatatan yang harusnya dimasukkan ke dalam akun peralatan, tapi ini malah kita masukkan ke akun mesin pabrik. Berarti jurnalnya baik yang setelah penutupan buku maupun yang sebelum penutupan buku itu sama. Peralatan kantornya kita tambahkan lagi sebesar $300.000 dan mesin pabrik yang tadinya ada di debit $300.000 kita kurangkan sebesar $300.000 dan ditaruh di sebelah kredit. Sekian pembahasan untuk soal nomor 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5. Yang pertama, PT Kesatuan membeli kendaraan pada tanggal 1 Januari 2019 seharga $58 juta. Pada saat itu, diperkirakan kendaraan tersebut akan memiliki masa manfaat selama 8 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa yaitu $10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2022, akuntan perusahaan menemukan bahwa jurnal untuk akun beban penyusutan tidak dicantumkan pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2022, terdapat perubahan estimasi masa manfaat menjadi 10 tahun dengan nilai residu $6.750.000. Pertanyaannya, A. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mengkoreksi pencatatan penyusutan pada tahun 2021. Karena di sini tertera ya bahwa tahun 2021 itu ternyata lupa dicatat. Kemudian yang B, buatlah jurnal penyusutan untuk 31 Desember 2022. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini untuk menjawab soal yang A, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mengkoreksi pencatatan penyusutan pada tahun 2021. Nah, di sini kita menggunakan garis lurus karena tidak diberitahukan menggunakan metode penyusutan apa, berarti metode penyusutan yang kita gunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Dengan rumus metode penyusutan garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehannya di tahun 2019 tanggal 1 Januari yaitu 58 juta. Berarti 58 juta dikurangi dengan nilai residu yaitu 10 juta dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 8 tahun.
Maka kita temukanlah hasilnya yaitu 6 juta dolar. Berarti untuk mengakui koreksi di tahun 2021 yaitu karena sudah lewat, berarti ini tuh sudah melakukan tutup buku karena dia baru menyadari nih pada tanggal 31 Desember 2022, akuntan perusahaan menemukan bahwa jurnal untuk akun beban penyusutan tidak ditemukan pada tahun 2021. Berarti dia tuh baru menyadari kalau misalnya akun ini tuh gak ada di tahun 2022, bukan di tahun 2021-nya. Berarti kan kita melakukan koreksi setelah adanya tutup buku di tahun 2021. Maka tanggal yang tertera adalah 1 Januari 2022. Dengan akumulasi penyusutannya itu berarti bertambah karena kan sebelumnya belum kita catat. Berarti akumulasinya itu harusnya bertambah di sebelah kredit sebesar 6 juta. Dan beban penyusutan, kalau misalnya kita mencatat tadi tahun 2021 kan harusnya depreciation expense atau beban penyusutan pada akumulasi depreciation atau akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan. Nah, karena kita melakukan jurnalnya itu setelah tutup buku, berarti beban penyusutan ini sudah berganti akunnya menjadi retainer earning atau saldo laba ditahan. Karena bebannya bertambah, berarti laba ditahannya pun berkurang. Saldo normal laba itu ada di sebelah kredit, maka ketika berkurang, laba ditahan ini saldo normalnya akan kita ganti ke debit sebesar 6 juta dolar. Kenapa perhitungannya hanya seperti ini? Padahal kan udah melakukan penyusutan banyak ya di 2019, 2020, dan 2021. Karena kita tuh menggunakan metode garis lurus, maka nominal penyusutan setiap tahunnya itu sama, yaitu senilai 6 juta. Kemudian untuk menjawab soal yang B, buatlah jurnal penyusutan untuk 31 Desember 2022. Nah, di sini tuh diinformasikan bahwa di tahun 2022 ini juga terdapat perubahan estimasi masa manfaatnya dari yang 8 tahun jadi 10 tahun. Dan nilai residunya juga berubah. Tadinya 10 juta dolar, terus setelah tahun 2022 ini jadi 6.750.000 dolar. Maka perhitungannya seperti ini. Harga perolehan yaitu 58 Januari 2019. Lalu kita kurangin dengan penyusutan yang sudah terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Berarti ada 3 tahun, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Maka perhitungan yang sudah kita dapatkan dari yang soal A ini, 6 juta, kita kalikan dengan 3 tahun. Ditemukanlah akumulasinya itu selama 3 tahun, penyusutannya adalah 18 juta dolar. Maka harga perolehan yang 58 juta dolar dikurangi dengan 18 juta dolar. Maka nilai buku di tahun 2022 adalah 40 juta dolar. Dengan umur ekonomisnya, yaitu karena sebelumnya umur ekonomisnya 10 karena yang terbaru itu umur ekonomisnya 10 tahun, sedangkan sebelumnya itu umur ekonomisnya 8 tahun, maka yang kita gunakan adalah umur ekonomis yang terbaru, yaitu 10 tahun. Tapi kita tuh sudah melakukan penyusutan selama 3 tahun, dari tahun 2019 sampai 2021. Makanya 10 tahun yang kita tentukan di tahun 2022 ini dikurangi dengan 3 tahun sebelumnya. Berarti umur ekonomis yang harus dihitung sekarang adalah sisa 7 tahun. Lalu kita masukkan seperti rumus garis lurus biasa, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu harga perolehannya 40 juta diambil dari nilai buku tahun 2022 dikurangi dengan nilai sisa yang terbaru yang ada di dalam soal sebesar 6.750.000 dolar. Dibagi dengan umur ekonomisnya yang sudah kita hitung tadi, yaitu 7 tahun. Maka ditemukanlah penyusutannya yaitu 4.750.000 dolar. Maka kita buatlah jurnalnya.
jurnal penyusutan untuk tahun 2022 yaitu beban penyusutan untuk kendaraan atau depreciation expense vehicle sejumlah $4.750.000 di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan atau accumulation depreciation vehicle di kredit sebesar $4.750.000. Sekian pembahasan untuk soal nomor 5. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir itu adalah soal 6. Jadi sini Diamond Company itu mengubah metode penyusutan dari metode saldo menurun ganda ke metode garis lurus pada tahun 2023 untuk semua aset tetapnya. Tidak ada perubahan nilai residu dan nomor ekonomis. Aset tetap itu diperoleh 2 Januari 2020 dengan harga perolehannya itu 4.800.000, nilai residunya itu 200.000 dan umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, perintahnya adalah hitung beban penyusutan dan siapkan jurnalnya untuk menunjukkan perubahan metode penyusutan pada tahun 2023. Oke, kita lanjut ke Excel-nya aja. Ya, seperti ini. Jadi, inti dari soal ini adalah kita harus cari berapa sih beban penyusutan pada tahun 2023 setelah adanya perubahan eh, metode penyusutan. Oke, jadi kita harus mencari beban penyusutannya terlebih dahulu dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yang dimana dia menggunakan metode saldo menurun ganda. Baru setelah kita cari itu, kita dapat nih nilai bukunya, nilai buku di akhir tahun 2022 untuk kita cari beban penyusutan tahun 2023. Oke, jadi di sini kita cari tarif saldo menurun ganda terlebih dahulu. Nah, rumusnya seperti ini. 200 dibagi umur ekonomis dikalikan dengan 100%. Berarti di sini umur ekonomisnya 8, kita kali 100% dapat tarifnya 25%. Nah, jangan lupa di saldo menurun ganda ini, dia nilai residu itu tidak dipakai. Jadi, ya udah biarin aja. Oke. Kemudian, setelah kita tahu tarifnya, yang kita cari sekarang adalah nilai buku pada tahun 2022. Ya, berarti kita harus cari beban penyusutannya terlebih dahulu selama 3 tahun. Oke, ini kita lihat yang ini. Jadi pada tanggal 2 Januari 2020 dia kan eh, memperoleh peralatan dengan harga 4.800.000 ya. Jadi nilai buku tahun pertama itu sama aja dengan harga perolehan ya, 4.800.000 di 2 Januari. Nah, di 31 Desembernya kan pasti kita akan melakukan penyesuaian, ya kan? Yaitu kita mencatat si beban penyusutannya. Nah, cara dari beban penyusutannya itu tinggal kita kalikan dengan 25% aja dari nilai bukunya. Jadi 4.800.000 ini kita kalikan dengan 25%. Dapatlah beban penyusutannya itu 1.200.000. Kemudian akumulasi penyusutannya karena emang ini tahun pertama berarti tinggal kita salin aja. Kemudian untuk nilai bukunya berarti dari 4.800 itu kita kurangi dengan 1.200 dari beban penyusutannya. Dapatlah nilai buku pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 3.600.000. Nah, nilai buku ini adalah acuan untuk kita kalikan tarif. Jadi kita bisa mencari tahu penyusutan di tahun selanjutnya dari si nilai buku ini. Nilai buku ini pokoknya itu harga perolehan aset yang udah kita kurangin sama bebannya. Intinya mah nilai sebenarnya dari si aset tersebut tuh berapa, itu namanya nilai buku. Oke, sama kita lanjut di 2020 di 2021 di Desember 2021 itu kita cari beban penyusutannya itu caranya sama nilai buku tahun 2020 ini kita kalikan dengan 25%. Lalu untuk akumulasi penyusutannya tinggal kita tambah dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, kita tambahkan dengan beban penyusutan tahun kini. Kemudian untuk nilai bukunya adalah 3.600.000 tahun sebelumnya kita kurangi dengan beban penyusutannya. Begitupun juga dengan tahun yang ke 2022. Oke. Jadi kita cari beban penyusutan 2022 dan dapatlah nilai buku sebesar 2.025.000. Nah, 2.025.000 ini adalah eh, harga perolehan atau nilai buku yang nantinya kita pakai untuk nyari beban penyusutan di tahun 2023 dengan metode garis lurus. Oke. Nah, ini adalah cara yang biasa kita pelajarin ya. Nah, yang 2022 ini yang kiri ini adalah cara cepatnya gitu. Jadi kalau misal kalian pakai metode saldo menurun ganda itu kalian tinggal kurangin aja sama tarifnya. Jadi kalian pakai kalkulator aja 4.800.000
berarti kurangin penyusutan 2020 kurang 25%, penyusutan 2021 kurangin 21%, maaf 25%, penyusutan 2022 kurangin 25%. Enter, sama dengan, nah itu hasilnya adalah nilai buku tahun 2022. Nah, sama kan nih? Sama dong. Oke. Selanjutnya adalah penyusutan pada tahun 2023 menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk rumusnya itu berubah menjadi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagikan dengan umur ekonomis. Ya kan tadi harga perolehannya kita pakai nilai buku tahun sebelumnya 2022 yaitu sebesar 2.025.000. Lalu kan tadi ada nilai residu di sini 200.000 kurangi 200.000 dibagikan dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 365.000. Nah, untuk umur ekonomi saya ini kenapa nggak 8 tahun? Karena 3 tahun sebelumnya itu telah dilakukan penyusutan dengan metode yang berbeda. Nah, jadi untuk metode garis lurus ini kalian pakailah umur ekonomis yang baru gitu. Karena kan toh dia berubah berubah juga kan metodenya berarti umur ekonomisnya baru. Nah, caranya tinggal total umur ekonomis ini 8 tahun tinggal dikurangin sama 3 tahun aja. Nih kan kita udah melakukan penyusutan 3 tahun ya kan. Berarti tinggal 8 kurang 3 aja. Jadi 5 tahun. Nah, untuk jurnal ya, standar ya ini. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Jadi, untuk nomor 6, simple aja seperti itu. Oke, dah, beres.